Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhris ala ma yanfa'uk. Ikhris ala ma yanfa'uk. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhris kha ra sad, ya, alif kha ra sad, ikhris, ikhris. Berjuanglah, berusahalah, bertempurlah, berkeringatlah, kejar, ikhris, uber. Ala ma yanfa'uk, atas apa-apa yang memang manfaat buat kalian. Saya mah cukup jadi OB pak, sudah senang hidup saya. Ngapain? Nggak demen saya mah jadi direktur kayak dia begitu. Nggak demen, ngeri. Tanggung jawabnya jangan begitu. Manfaat tidak? Kamu jadi OB manfaat tidak? Oh manfaat. Saya bisa bikinin kopi buat semua lantai. Saya bisa bersihin semua kursi direktur. Ya apalagi kalau lo jadi dirut, ngok. Harusnya lebih manfaat lagi. Oh itu kan dunia, tergantung lagi bos. Emangnya banyak OB yang berpikir akhirat begitu? Saya ini, kenapa saya menjadi penjaga toilet? Saya ingin menyenangkan semua pengunjung toilet. Ikhris ala ma yanfa'u. Memang kejar. Rasulullah nyuruh, apa yang membuat manfaat, kejar. Berarti kalau tambah manfaatnya, tambah kejar lagi. Nah tapi yang paling hebat adalah ketika kemudian saudara begitu turun dari angkot, masuk ke komplek, ya, kontrakan, komplek kontrakan. Tapi saudara melihat itu loh, udah begitu masuk berubah. Pernah nggak saudara seperti itu jadi orang? Harus punya loh kemampuan kayak gitu. Ente begitu sholat tiba-tiba berubah jadi 10 dimensi gitu. Begitu sholat ceng berubah depan Ka'bah asli sampai saudara meneteskan air mata. Bagaimana kemudian para sahabat seperti Bilal misalnya, udah lama beliau tidak ke Madinah sepeninggal Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Tapi ketika kemudian Bilal balik ke Madinah dan dia kumandangkan azan lagi untuk pertama kalinya lagi, yang beliau lihat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sedang mendengar, melihat. Kemampuan kayak begini ini imajiner, yang tidak berdiri sendiri, hanya imajinasi, tapi memang dilatih, hatinya dilatih, keriangan, kesungguhan. Dia memang baru mahasiswa kedokteran, tapi begitu duduk dia sudah pakai apa namanya itu? Apa sebutannya yang begini nih? Stetoskop. Apa? Teleskop. Ya begitu dah. Saudara ketika pakai peci haji gitu loh, mungkin saudara cuma pakai biasa saja, pemantas pasangannya baju koko. Tapi kan ada orang yang begitu pakai peci haji, begitu kepake langsung berubah gitu loh. Posisinya ada di Masjidil Haram. Sampai dia ditepok sama emaknya. Woi jalan sana, woi bubar semua ya. Sebagiannya lagi dihadirkan oleh Allah di dalam mimpinya. Dihadirkan oleh Allah di dalam mimpinya. Ada orang menyuruh naik ke atas mobil. Ayo ibu, bapak, ayo silakan naik masing-masing sesuai dengan nomornya ya. Diingat-ingat nomornya, bisnya.
saudara mendapati diri saudara sudah pakai pakaian ihram, turun di bandara Jeddah menuju kepada Makkatul Mukarramah. Saudara naik bus, Mutawif kemudian berbicara kepada saudara semua. Saudara-saudara Duyufur Rahman yang dirahmati Allah, dalam hitungan insya Allah kurang dari 2 jam, mudah-mudahan kita sudah nyampe ke Masjidil Haram. Mari kita baca lafaz talbiyah. Saudara dengar cucuran air mata, gitu. Padahal mimpi. Sampai saudara bilang sama Allah, belum nyampe, tuh tidur lagi. Pokoknya bangun tahajud malah mau nyambung. Bisa nggak tuh? Bukan cuma dalam waktu tidur, tapi benar-benar saudara membayangkan itu, punya imajinasi yang super gitu. Tapi kemudian mau melanjutkan hadis itu ada lanjutannya. Qala Rasulullah, ayo, sallallahu alaihi wasallam, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Ya, jangan cuman sampai ikhris doang, tapi wasta'in billah, bangun minta tolong sama Allah. Hari ini kita belajar apa yang gak mungkin buat Allah. Gak ada yang gak mungkin, semuanya mungkin. Terima kasih kepada kawan-kawan PPPA. Saya sebagai bagian dari PPPA, dari Darul Quran, meminta maaf bila ada salah kepada saudara-saudara semua. Kesalahan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang tersembunyi atau yang kami sembunyikan, dengan izin Allah mudah-mudahan permohonan maaf kami bisa diterima. Amin. Dan minta ridhonya, minta ikhlasnya, minta doanya. Sekaligus juga kami mendoakan ibu bapak semua, saudara-saudara semua, abang-abang saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Makasih juga buat Istiqlal. Terus buat Gus Ali, terima kasih. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Begitu kita bangun, ya Allah, gua ngimpi. Oh, jangan berhenti di situ. Pertama, Allah dan Rasul nyuruh ikhris. Ayo berjuang. Kemudian wasta'in billah, ambil wudhu deh. Ya Allah, baru kebayang doang aja udah kayak begini indahnya. Gitu dah ngomongnya. Jangan sampai belonjor. Gitu. Kum, bangun. Jangan sampai godok-godok kepala. Ih, kenapa lu ketawa sendiri? Enggak, gua kebayang bini gua, Selena Gomez. Elah, jelek pikiran lo. Bayang-bayangnya katro itu. Tapi kalau emang ente merasa itu manfaat, mengubah bini ente menjadi Selena Gomez, ikhris. Berjuang. Jangan kasih makan. Biar kurusan. Ikhris ala ma yanfa'uk. Kemudian wasta'in billah wala ta'jaz. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah. Coba handphonenya keluarin. Rekam saya. Bener, ayo. I am the narcissist ya. Ayo rekam. Kalau emang manfaat. Dah? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi suami. Ada tidak manfaatnya buat Anda semua yang belum bersuami? Bila Anda rasa itu ada manfaatnya, ikhris. Berjuang. Menjadi istri. Punya istri, manfaat tidak?
Temukan itu. Kalau ada, kejar. Ustadz, saya belum mampu menjadi suami yang baik. Saya belum mampu menjadi istri yang baik. Atau saya belum mampu mencari suami. Belum mampu mencari istri. Jangan khawatir. Allah dan Rasulnya menyuruh apa? Wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Supaya bisa menjadi good husband. Supaya bisa menjadi good wife. Supaya bisa menjadi suami yang baik. Supaya bisa menjadi istri yang baik. Atau supaya kemudian bisa memiliki suami atau istri yang baik. Wala ta'jaz. Dan jangan sampai lemah. Stop. Matiin dulu. Udah? Kirim. Ayo kirim ke siapa yang saudara bisa kirim. Saya kasih waktu. Silakan. Jadi nggak usah diedit itu ya. Edisi 1 menit. Edisi Instagram. Saya lupa ngerekam sendiri ya. Harusnya rekam sendiri begini. Sudah, ayo kirim. Go. Kirim dulu. Kirim ke siapa yang saudara bisa kirim. Sudah? Video baru. Ayo rekam lagi. Nanti kalau jempol saya begini, stop. Oke? Ayo, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara belum bekerja, pengen bekerja. Dan saudara merasa, insya Allah dengan saudara bekerja, saudara akan manfaat. Bisa bantu ibu, bisa bantu ayah, bisa bantu kakak atau adik. Atau minimal tidak lagi memberatkan mereka semua. Kalau itu yang saudara rasa, yang saudara cari dan bakal manfaat, apa kata Allah dan Rasulnya? Ikhris, berjuanglah untuk itu. Ala ma yanfa'u. Kalau emang itu dirasa ada manfaat. Dan jangan melihat kemampuan diri sendiri. Allah dan Rasulnya bilang, wasta'in billah. Mintalah tolong sama Allah supaya dapat pekerjaan itu. Jangan nyari sendiri. Wala ta'jaz. Dan jangan lemah. Jangan lemah. Ada Allah. Jangan melihat otak saudara. Jangan lihat ijazah saudara. Aduh, ijazah saya cuma SD. Jangan dilihat itu. Wala ta'jaz. Berjuang saja dan mintalah tolong sama Allah. Dan janganlah lemah. Insya Allah pekerjaan bahkan akan datang yang lebih baik daripada yang Anda pikirkan. Udah, stop. Ya, berjuang. Ayo, rekam lagi. Weh, bener. Ayo. Sok, ayo. Siap? Belajar jadi kameramen ya. Sudah belum? Semua. Jangan sampai nggak ada yang rekam. Ayo, udah. Hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gubernur DKI. Ada manfaatnya tidak? Banyak manfaatnya. Kejar. Ikhris. Kalau emang itu ada manfaatnya jadi gubernur, ikhris. Ala ma yanfa'u. Kalau emang itu ada manfaatnya. Dan Allah mengatakan, wasta'in billah. Kami belum punya ini gubernur yang baik. Wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah. Saya belum melihat adanya kandidat yang baik. Wasta'in billah. Mintalah kepada Allah. Minta. Wala ta'jaz. Belum apa-apa udah lemah. Kayaknya gak bakalan ada dari muslim. Gak bakalan ada dari kita-kita. Gak bakalan ada yang perjuangkan hak kita. Gak bakal ada yang perjuangkan agamanya Allah. Jangan. Wala ta'jaz. Ikhris ala ma yanfa'u. Wasta'in billah wala ta'jaz. Insyaallah Allah berikan kita gubernur yang baik. Insyaallah. Cakep gak tuh? Buat kampanye. Lagi. Oh iya, belajar ini. Ayo. Sudah. Ya. Kita hitung ya. 1. Belajar jadi kameramen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saudara sharing
sharing ini, tukar pengalaman, ya belajar dari orang yang memang pengusaha. Yang saudara mau sharingkan hal-hal tentang usaha. Sharingnya sama pengusaha. Jawab, senang tidak? Senang tidak? Saudara pengen jadi pengusaha, saudara sharing sama pengusaha. Belajar pengalaman dari sang pengusaha. Saudara insya Allah senang. Apalagi ternyata dia punya kualifikasi, ya, ustadz. Ternyata dia punya kualifikasi ustadz. Pengusaha juga, ustadz juga. Harusnya tambah senang, betul tidak? Betul tidak? Subhanallah, dia ternyata bukan cuma pengusaha loh, tapi juga ustadz. Oh. Saudara pengen sharing tentang agama, saudara sharing sama seorang ustadz. Dan itu ustadz betul, tepat. Saudara senang tidak? Senang. Apalagi ternyata saudara tahu dia bukan cuma ustadz, pengusaha juga. Ada nilai tambah. Ternyata saya sharing tentang agama, Masya Allah loh dek. Begitu cerita kepada istrinya. Mas, ternyata saya tuh sharing bukan cuma sama seorang ustadz loh, tapi juga dia pengusaha. Tambah senang tidak? Tambah senang. Apalagi ustadz juga, pengusaha juga, gubernur juga. Sebar. Dah, udah, kelamaan. Nah, sekarang silakan berdua. Ayo, hadap depan. Hadap depan berdua. Nggak punya teman, ayo berdua. Saling berhadap-hadapan. Cari temennya, bertiga boleh. Begini, sampai ke belakang, cari temannya. Yang paling belakang cari temannya. Tanya temannya, kamu mau jadi apa? Terus motivasi, kasih motivasi ke dia. Ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Ayo silakan. Kejar, minta tolong sama Allah, jangan lemah. Gitu. Silakan, sok. Ayo belajar memotivasi orang. Kalau ada nanti orang bilang gak bakalan ada gubernur yang bilang ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Kalau bilang gak mungkin gue dapat suami baik, ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Gak mungkin gue bisa punya rumah, ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Silakan. Kalau sudah gantian, motivasi balik. Sudah? Nah, balik. Oke, buka WhatsApp-nya. Buka BlackBerry-nya, buka Facebook-nya. Buka. Pasang statusnya. Pasang. Kejar apa yang manfaat, minta tolong sama Allah, dan jangan lemah. Tulis. Broadcast. Kejar apa yang manfaat, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan lemah. Sudah? Kejar apa yang memang manfaat. Mintalah tolong kepada Allah dan janganlah lemah. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ikhris ala ma yanfa'uk. Kejar apa yang memang manfaat buat kamu.
Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Kalimatnya bagus sekali itu. Dan ini dari Rasul, bukan dari saya. Coba lihat kalimatnya. Jangan sampai menyesali, jangan meratapi, betul tidak? Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan bengong, jangan putus asa. Tapi Allah menyeru apa? Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Coba yang bawa Quran Android, yang bawa iOS, silakan dibuka Suratul Baqarah. Wasta'in billah itu kayak apa Ustadz bentuknya? Minta tolong kepada Allah tuh kayak apa bentuknya? Ayat 153. Suratul Baqarah 153. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada aku bisa menolong kamu. Wahai orang-orang yang percaya padaku, aku bisa mencarikan suami buatmu. Wahai orang yang percaya bahwa aku bisa mencarikan istri buatmu. Wahai orang yang percaya bahwa aku bisa mengubah suamimu menjadi lebih baik lagi. Wahai orang yang percaya bahwa aku bisa mengubah istrimu menjadi orang yang lebih baik lagi. Wahai orang yang tidak punya anak dan percaya aku bisa memberikan anak. Itulah arti kecil daripada ya ayyuhalladzina amanu. Wahai kalian semua yang membutuhkan beasiswa dan percaya aku bisa memberikan beasiswa. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai semua ibu yang anaknya berarandel, buandel-bandel, sedangkan kamu percaya, kamu serahkan anakmu padaku dan aku bisa mengubah anakmu menjadi orang-orang yang saleh salehah. Itulah dia panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang tidak bisa bayar kontrakannya, sedangkan dia percaya aku bisa membayar kontrakannya itu. Bahkan aku bisa membelikan kontrakan itu buat dia. Bahkan kamu dengar Ustadz Yusuf tadi bicara, jangan jadi orang yang biasa. Jadilah orang yang tidak biasa, yang menginginkan aku membayarkan juga kontrakan-kontrakan orang lain, atau bahkan merumahkan orang lain lewat rizki yang kuberikan padamu. Kalau kamu itu percaya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, mintalah tolong kepada aku, kata Allah. Hebatnya. Wahai orang-orang yang sedang dimusuhi, sedangkan engkau percaya di tangankulah hati semua musuhmu itu berada. Lalu engkau percaya aku bisa membuat musuh-musuhmu itu justru menjadi kekasihmu. Kalau kamu percaya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai semua yang percaya, ista'inu, mintalah tolong padaku. Mas, Mbak, kamu kenalkan sama dia? Bilangin dia sama dia, aku tuh gak sejahat yang dia kira. Kata Allah, aku tidak menyuruh kamu berjalan kepada orang lain dan meminta tolong kepada dia. Tidak, aku meminta kalian semua berjalan kepadaku dan meminta pertolonganku. Ista'inu. Pak, Bapak kenal orang dalam gak? Kenapa emang? Saya punya barang, Pak. Bisa nggak Bapak tolongin, omongin ke orang dalam supaya barang saya dipakai sama perusahaan yang di situ. Allah tidak menyuruh itu. Allah bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman yang percaya, akulah yang punya perusahaan itu.
Kenapa kalian datang kepada orang demi orang, manusia demi manusia? Kenapa kalian tidak datang kepada aku? Kenapa kalian tidak meminta tolong padaku? Rasulku tadi sudah menyeru, wasta'in billahi wala ta'jaz. Mintalah tolong kepada Allah dan janganlah jadi orang yang kecil, jangan jadi orang yang lemah. Sekarang aku ajarkan kepada kalian semua, wahai orang yang percaya, gitu kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, tanggung amat kamu datang kepada security itu. Tanggung amat kamu datang kepada orang dalam yang kamu justru tidak tahu statuta dia itu dibenci atau tidak oleh direksi, disenangi atau tidak oleh direksi. Maka Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya, bahwa barang yang kamu produksi itu juga dengan izinku, bahkan ya, aku bisa membuat perusahaan itulah yang datang mencarimu. Wih, ngeri. Gila. Kalau percaya, percaya dulu nih. Kalau nggak percaya nggak mungkin saudara bisa datang. Saudara nggak kenal sama dia, tiba-tiba saudara datang, nggak mungkin bos. Saudara punya dulu pengetahuan tentang yang didatangi, betul tidak? Saudara punya dulu pengetahuan tentang yang saudara mintai tolong. Oh, dia itu Kapolda, atau dia itu jenderal, atau dia itu orang kaya, atau dia itu orang mampu, dia penguasa, dia pejabat, dia orang baik, dia suka menolong. Makin banyak informasi saudara tentang kehebatan-kehebatan dia, lalu saudara datanglah kepada dia dengan percaya. Kenapa saudara tidak datang kepada Allah? Karena kita tidak mengenal Allah dan tidak muncul rasa percayanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Gimana caranya minta tolong sama Allah? Ternyata sederhana, bangun sholat. Kita lakukan tidak? Tidak. Kita ambil WA, kita WA teman kita. Ada di rumah enggak lo? Lama jawabnya. Kita japri lagi. Woi, ada di rumah enggak? Baru jawab, teng, ada. Disusul dengan WA berikutnya, minjem lagi. Allah ngeliatin tuh. Oh dia yang diseru. Oh dia yang didatengin. Oh dia yang diketuk. Oh dia yang dikunjungin. Oh, Allah cemburu bos. Cemburu dia. Lihat ayat sebelumnya, 152. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah padaku, kata Allah. Washkuruni wala takfurun. Ingatlah padaku, kata Allah. Jangan ingat yang lain. Azkurkum, nanti aku akan ingat pada kalian semua. Hebat buat saudara, begitu saudara turun dari angkot, masuk ke komplek ya, perkontrakan, bukan perkantoran, perkontrakan. Tapi saudara masuk kayak udah ke dimensi yang berbeda gitu loh, udah kayak pakai VR, virtual reality. Begitu masuk, Masya Allah, saudara lagi mandorin orang-orang. Pak, pintunya ini begini ya, bedain. Kenapa? Karena setiap orang saya ingin
saya bangunkan rumah dengan karakter akhlaknya masing-masing. Bedain tamannya. Yang ini kasih tanaman Kamboja, ya. Kuburan. Yang ini pohon palem, ya, yang ini korma. Yang ini. Saudara begitu masuk sedang membayangkan saudara sedang mengatur pasukan mandor-mandor. Wih, canggih itu, bos. Saudara masuk bukan jadi OB gitu loh. Pernah nggak begitu? Saudara masuk bukan jadi orang level bawah gitu loh. Begitu masuk, saudara udah berubah pakai dasi, pakai jas, pakai baju kemeja, cuman nggak pakai celana, lupa. Saudara pakai pentopel, pakai celana yang satu setel, Di samping saudara ada calon pembeli, samping kanan saudara ada investor sedang bilang inilah kantor kami, bla 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 bla. Pernah nggak masuk kayak begitu? Saya sering. Saya santri. Tapi kalau ngeliat guru saya ngajar, saya di situ. Sekarang kejadian. Iya benar. Serius. Sederhana ya. Tapi siapa kemudian yang jadi? Yang jadi adalah tidak sampai kemudian hanya bengong, tapi ikhtiar, ikhris, ala ma yanfa'u. Kamu mau jadi dia, berjuang dong. Itu kira-kira. Dan tidak berhenti sampai di situ. Wasta'in billah wala ta'jaz. Saya siapalah. Lemes nih, Jurmiyah nggak menguasai, Alfiyah nggak menguasai. Aduh, lemes, nggak jadi. Jadiin aja udah, berjuang. Bukan berhasil loh yang Allah bilang, berjuang. Bisa aja nggak berhasil, bisa aja. Setelah saudara cari, ternyata tidak berhasil. Oh, terus masalahnya apa? Nggak ada masalah. Allah nyuruh berjuang. Kan sering saudara saya motivasi. Boro-boro buat orang. Saudara kayak diusir gitu kan. Saudara udah jadi Yusuf Mansur nih. Ngetok pintu kanan, pintu kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, bulan ini gak usah bayar. Orang gila. Gue diusir gak bayar mah. Enggak, saya yang bayar. Tambah gila lagi gue. Percaya sama lo mah. Lu aja belum bayar. Ya elah, kayak gak punya Allah aja mas. Insya Allah mas, ntar malam saya mau bangun malam. Apa hubungannya bangun malam, lu kerja gitu. Sampai budak juga gak bisa lu kerja. Emang juga siapa yang cuma nyuruh sholat malam? Rasulullah nyuruh lu kerja. Siapa yang cuma nyuruh sholat malam? Malam saya mau sholat malam mas. Oh iya. Jadi bulan ini gak usah bayar mas. Insya Allah Allah kasih rezeki buat saya. Iya. Ya buruan dah. Gua malas ngeliat muka lo. Iya makasih ya. Masya Allah niat ente udah baik. Mudah-mudahan Allah tolongin ente. Tapi kalau ente kemarin emang butuh minjem ya, mau minjem deh, nggak apa-apa loh, ngomong aja, nggak mas, saya udah belajar kok, saya mau minjem sama Allah aja mas. Jadi yang sebelah ada nggak ya? Coba aja lo ketok pintunya, tok lagi sebelah. Assalamualaikum, iya gue udah denger, makasih. 8 kontrakan. Ya tipis banget temboknya. Kan kedengeran dialog. Ngomong satu buat 5 pintu ya. Orang udah tahu niat ente. Tapi orang juga tahu kesulitan ente. Terus gak berhasil. Sedih? Enggak. Allah bilang wala ta'jaz. Jangan kecil. Assalamualaikum mas. Salam, Masya Allah. Pindah kemana? Masjid mas.
Ya dah, gue doain. Mudah-mudahan jadi orang kaya loh. Ya mas. Terus istri gimana? Istri sementara saya pulangin dulu mas. Rumah mertua. Oh iya dah. Terus gimana? Iya mau pamit. Iya oke. Maafin saya mas ya. Gak kejadian nih bayarin. Apa-apa. Udah saya prediksi kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak usah kemudian malu. Aduh gimana. Pamit aja dengan gagah. Pamit ayo. Oh perjalanan belum selesai kok. Belum selesai mail. Di segel itu belum selesai. Belum selesai. Rumah tangga bubar belum selesai. Ada episode lain. Tenang aja. Jemput aja rencana Allah yang lain. Jemput aja. Di PHK belum selesai bos perjalanannya. Tenang aja apa. Wala ta'jaz. Dimaki-maki sama orang. Dimaki-maki. Tenang aja. Belum selesai. Allah juga ada kalanya membiarkan orang kafir menang. Allah biarin loh. Ada kalanya tuh Allah biarin. Tapi kan Allah tuh membiarkan, kita yang membiarkan itu loh. Tapi kalau kita tidak membiarkan orang kafir menang, mana menang? Lu ente membiarkan, bahkan ente menyokong. Nah itu menjadi masalah ente tuh. Gak usah nih perjelas nih. Ini udah manis nih kalimat ini. Udah cakep dah. Zaman dulu Rasulullah berperang bos. Buat kepemimpinan tuh dia berperang. Habis-habisan. Orang sekarang perang kagak udah nyerah ya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara ditolak lamaran saudara. Loh, belum selesai. Tenang aja. Tunggu jandanya. Beres. Dosa lo. Jahat lo. Biarin. Gua gak dapat gadisnya. Gua dapat jandanya. Waduh, belum apa-apa udah nyumpahin. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Baru ditolak. Udah begitu, bagaimana nanti Allah nolak masuk surga? Langsung ke Allah, fasta'in billah. Sampai masjid, dia bilang sama masjid, masjid tidak usah menggaji saya. Saya sudah diberikan tumpangan, saya sudah alhamdulillah. Saya akan jagain masjid ini. Allah. Di dalam masjid dia ngapalin Quran. Dia belajar hadis-hadis. Sesekali dia sampaikan 1-2 petikan hadis yang dia pelajari, 1-2 petikan ayat yang dia pahami. Lima 10 tahun yang akan datang, semua visi yang ada di kepalanya 5-10 tahun yang lalu terjadi. Allah subhanallah. Apalagi ente datangnya kepada Allah. Siapa itu Allah? Wih, satu Quran penuh bercerita tentang dia. Kalau ente bertanya tentang siapa itu Yusuf Mansur, mungkin hanya beberapa hari selesai sudah. Beberapa kalimat orang sama aja. Gitu-gitu aja lah paling. Gitu-gitu aja dan itu juga belum tentu benar. Banyak kebohongannya, banyak palsunya, banyak yang Allah rahasiakan dari saya. Punya aib dan punya keburukan. Tapi kalau tentang Allah, ente nggak perlu nyari sama orang lain. Nih di sini langsung buka aja. Ente udah langsung kenal siapa Allah itu dia. Ayat pertamanya aja udah cakep banget. Wih, di ayat pertama ente buka jeder. Siapa tuh dia? Sombong. Siapa tuh dia? Pelit. Siapa tuh dia? Wah ngaco udah jangan. Ente percuma ditolong sama dia juga 10% per bulan. Jangan. Ente nyari tahu tentang si fulan. Informasi banyak macam-macam.
Tapi begitu ente nyari informasi, ya Rob saya mau datang kepada engkau, tolong ajarkan kepadaku siapa sih engkau. Begitu kita buka langsung dari pusat informasinya, Kitabum Mubin, dari induknya informasi. Begitu kita buka, Allah adem gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidakkah ini menggetarkan saudara? Kalau tidak, emang kita kelamaan gak kenal Allah. Saya sih getar bener. Getar. Coba deh lo berbuat salah. Coba lo berbuat salah. Lo datang sana ke mak lo. Kalau gak nyap-nyap dia, apa lo balik-balik? Kita diem aja. Terus kita ngambil piring. Ngambil piring lagi. Ini pengalaman nih. Punya salah ngambil piring gitu. Kemarin saya marahin Wirda. Dengan izin Allah jadi pelajaran saudara semua. Jangan marahin anak depan neneknya. Kita yang dimarahin. Aduh, gue salah. Marahin Wirda depan neneknya. Emang saya kalau udah marah, Masya Allah Pak. Waduh, terbalik di rumah dah. Saya marah depan neneknya. Aduh, kita diomelin nih, diomelin. Udah berlalu nih, kira-kira 3 minggu, 4 minggu udah berlalu. Lama, udah lama. Lebaran gue udah lewat. Kemarin saya minjem mobil. Mobil habis nih. Kita datang ke dia. Assalamualaikum mak. Salam. Pinjam mobil ya. Mobil lagi. Minta maaf belum pinjam mobil. Lah, masih inget dia. Bapak tuh mertua laki. Sabar ya. Emang di mana-mana mah nenek-nenek itu katanya. Sayang sama cucu. Makanya jangan marah depan cucu gitu. Kalau marah sama cucu ajak ke mall. Marahnya di mall. Saya bilang lah, Mbak, kalau ke mall mah jadi makan, Mbak. Bukan marah. Coba apa Allah ingat kesalahan kalian? Allah ingat kesalahan Anda semua? Enggak. Kalian yang suka ingat. Dulu Pak, saya ini suka berzina. Kalian tuh yang ingat. Aku udah lupa kata Allah. Ustaz. Saya ini dulu pemabuk. Allah udah lupa. Ente cerita sama aneh baru ketemu nih, aneh baru ketemu. Ente udah cerita sama aneh. Ente cerita sama teman aneh. Ente cerita sama teman ente. Ente cerita sama dunia. Kesalahan apa coba yang dulu gua nggak perbuat? Semua udah gua lakuin. Gila nggak? Lu bangga menceritakan. Allah udah tutup. Betul. Ente berbuat baik nih 99 kali. 1 kali bikin salah, temen ente ninggalin ente. Yakin? Ente jemaah nih, cinta mana cinta? Bohong. Begitu juga lalu bilang sama Agim. Bohong. Itu hebatnya dia dengan izin Allah menjadi asbab hidayah buat orang banyak. Begitu pleketek, Indonesia meninggalkan dia. Boom. Allah ji, Allah. Jangan 99 kali. Ente sempurna lagi nih. Sempurna. 100. Terus ente datang. Kalau terima. Wih. Nggak kerasa tuh. Nggak kerasa. Wih. Harus berasa. Perhatikan. 99 ente berbuat baik. 1 ente berbuat salah. Manusia tuh yang ingat tuh apa? Yang 1 itu. Dari kecil dididik, jadi nggak ngerti mesin, jadi ngerti mesin. Dari nggak bisa ngelola toko, jadi ngelola toko. Tiba-tiba selek dikit, cetek, pindah. Ente bangun kemudian perusahaan serupa, menjadi kompetitor ayah angkat saudara semua. That's you, that's us, human, manusia. Allah ji, Allah. Sekelas Fir'aun. Sani, Jamil, buka surah Al-Qasas.
Semua buka. Ini lanjutan yang kemarin di pesantren. Biarin aja yang lain gak ngerti. Al-Qasas ayat surat ke-28. Al-Qasas surah ke-28. Ayatnya ayat 9. Gus Ali, terima kasih. Mudah-mudahan Allah panjangin umur Gus Ali, nyehatin badannya, nerima amal solehnya, memberikan terang ilmunya insya Allah. Sudah? Ayat 9. Lihat ya, Fir'aun ini diberi kesempatan oleh Allah. Yang dia khawatirkan itulah yang diantar oleh Allah ke dia. Dan situasinya akan berubah bila Fir'aun benar-benar menganggap Musa itu anaknya. Coba, hebatnya Allah sampai kayak gitu coba. Kan Fir'aun khawatir tuh. Ini pengajian kemarin di pesantren Darul Quran. Pada saat halal bihalal. Fir'aun itu khawatir. Akan ada anak dari Bani Israel yang nanti akan meruntuhkan kerajaannya. Lalu kemudian Fir'aun bekerja dengan kekhawatirannya itu. Perempuan-perempuan dibantai supaya nggak ada yang bisa kawin, nggak ada yang bisa hamil. Anak yang udah lahir dipotong, disembelih depan ibu bapaknya supaya kapok punya anak. Supaya tidak terjadi kemudian persetubuhan atau senggama antara suami dan istri. Semua suami dipisahkan dari istrinya, dijadikan budak. Pokoknya jangan sampai terjadi lahir kemudian anak seorang laki-laki dari Bani Israel. Segitunya tuh Fir'aun. Allah masih ngasih solusi buat dia. Yang kamu khawatirin, angkat aja sebagai anak. Aku kasih nih. Itu ayat 9 tuh. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Keren Fir'aun loh. Musa didatengin nama Allah. Ini bakal jadi permata hatimu. Kamu kan lagi gundah gulana toh, lagi gelisah kan. Dan yang kamu gelisahkan tuh nggak ngerti ada di mana, siapa anak ini, yang mana anak ini. Karena gelap mata, satu Mesir dihabisin sama Firaun. Nggak ada lagi kedaulatan bagi setiap insan Bani Israel, tidak ada kedaulatan. Dan Firaun pada saat itu berubah menjadi Dajjal, single power. Nah kalau ekonomi udah dikuasai oleh single power, itulah Dajjal ekonomi. Kalau sudah politik dikuasai oleh si A, kata si A, kata si B, B. Nah bisa taat gubernurnya apa kata dia. Oh ya udah berarti Dajjal politik itu. Dajjal politik udah. Proyek Ji kalau kata dia masuk. Enggak. Oh berarti udah Dajjal proyek itu. Kata beliau kalau kata dia bangun, kata dia enggak. Oh udah jadi Dajjal bangunan. Padahal kita bisa terhindar, gampang sekali terhindar dari Dajjal ekonomi, Dajjal politik, Dajjal negeri ini, Dajjal dunia, gampang. Baca tuh Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir.
Cuman nggak nyampe kita ini. Kata Rasulullah, kalau kamu baca 10 ayat pertama Al-Kahfi, 10 ayat terakhir Al-Kahfi, kamu terhindar dari Dajjal. Kita nggak nyampe pikiran kita tentang Dajjal. Mahwa Dajjal? Apa itu Dajjal? Dajjal hari ini mata satu, bos. Kalau di kelas ente punya sekolahan, ada yang begitu berkuasa sehingga tidak ada yang berani kecuali itu orang nih. Hah? Ente akan berhadapan dengan orang ini, maka dia itu dajjal kecil di kelas ente. Di sekolah ente, di kampus ente, atau di perumahan ente. Apa aja mesti store sama dia, bangun mesti store. Hah? Nurunin barang mesti store. Oh jadi dajjal. Dajjal kecil, a little dajjal. Kecil, little dajjal. Kalau gede, big. Belajar bahasa Inggris loh. Big, gede. Nah supaya terhindar dari itu gimana? Kecil, gampang. Hari ini Anda memusingkan kaum kafir. Hari ini Anda musingin kaum kufar. Hari ini Anda melihat orang-orang non muslim sebagai bahaya. Padahal Allah dibilang gampang itu, serahkan padaku. Tapi nggak ada yang mau menyerahkan kepada Allah. Siapa yang menjelang tidurnya, dia kemudian membaca 2, 3 ayat terakhir suratul Baqarah? Nggak ada, kecuali sedikit tidur aja. Padahal di dalamnya ada doa-doa, betul? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini lebih daripada seorang raja yang lagi mau diserang. Terus kemudian dia berangkat ke raja yang lain. Tolong kirimkan pasukanmu untukku, menjaga perbatasanku, menjaga setiap rumah-rumah dari pendudukku. Wahai raja sekutuku, aku akan bayar engkau dengan apa yang engkau mau. Kemudian raja sekutu bilang, baik, aku kirimkan 20.000 tentaraku, menjaga 20.000 rumah dari pendudukmu, tapi bayarlah aku dengan 1 tambang emasmu. Begitu kata si raja sekutu. Siap raja, tanda tangan dulu, kasih DP. Kami berangkatkan berlayar-layar bantuan untukmu. Lebih dari itu bos, kita datang kepada Allah, lalu kita menyebut Allah, anta maulana. Nih perempuan-perempuan yang sebentar lagi Natal, sedangkan dia akhwat dan sudah berjilbab, dan manajer Anda, owner Anda kafir, non muslim. Kalau udah urusan merah putih, kita satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Tapi untuk urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Ini bukan tentang saya patuh kepada saudara. Ini adalah akidah saya. Gak kebayang sama saya bila kemudian saya yang memakai jilbab, begitu kata seorang akhwat, saya harus memakai topi sinterklas. Gak kebayang sama saya. Ya sudah, gak usah ngomong sama orang. Kalau ngomong sama orang percuma, jadi ngobrol. Ngobrollah sama Allah. Masih ada waktu sampai Desember. Sekarang baru bulan Juli. Setiap malam saudara, fansurna alal qaumil kafirin, fansurna alal qaumil kafirin, fansurna alal qaumil kafirin. Setiap malam Jumat, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Woi saudara, baca itu Al-Kahfi, nanti saudara akan saksikan sesuatu yang aneh terjadi. Hanya beberapa minggu sebelum Desember, toko itu dibeli. Dibeli. Berpindah kemudian posisi.
Owner Balu bilang, siapa di sini orang yang paling lama bekerja? Akhwat kecil yang satu ini bilang, saya. Kamu menguasai toko ini? Menguasai. Baik, kalau gitu ini kuncinya. Toko ini kamu yang kelola. Allah, 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 Allah. Ayo kita taat. Nggak ngerti juga taat. Ini nggak ngerti mikir. Sami'na wa mikirna. Taat. Apa hubungannya? Tiap malam baca 3 ayat Al-Baqarah. Terakhir. Apa urusannya? Apa urusannya melulu? Baca Al-Kahfi 10 Dajjal. Apaan sih Dajjal? Ngimpi nih. Keluar dari bumi lah, apalah. Coba buka Al-Kahfi. Buka. Lembar terakhir. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Al-Kahfi surat 18. Lembar terakhir. Qala hadza rahmatun mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma'idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a wa 'aradna jahannama yawma'idhin lil kafirina 'arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Ini udah terjadi loh. Udah terjadi nih ayat ini. Udah terjadi. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.